Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linggana Tidak Devia Putri dengan NIM 81114222412, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi, mengenai materi hukum ketenagakerjaan, saya memilih materi mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak, yang nantinya saya akan berikan juga kasus tentang pemutusan hubungan kerja sepihak. Dalam hal ini, dosen pengampu saya yaitu Bapak Tri Surustani SMH dan juga Bapak Muhammad Amin Busami SMH. Lanjut kepada materi yang akan saya berikan. Sebelum melangkah lebih jauh, pastinya kita harus tahu dulu mengenai hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja setelah adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja yang mengikat antara pekerja dengan perusahaan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan perusahaan menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja tersebut dengan memberikan pembayaran berupa upah. Nah, dalam hubungan kerja ini pasti akan ada saat di mana hubungan kerja ini akan berakhir. Nah, lanjut mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. PHK ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti globalisasi, transformasi ekonomi kepengetahuan, penyesuaian terhadap perubahan kondisi, hingga krisis nasional bahkan internasional. PHK dalam konteksnya yang dilakukan sepihak oleh perusahaan seringkali merugikan para pekerja. Kerugian tersebut bisa berupa tidak terpenuhinya hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemberi kerja kepada pekerja. Nah, PHK ini juga memiliki 4 jenis. Jadi yang pertama adalah PHK batal demi hukum sesuai pasal 1603 KUH Perdata, di mana berakhir otomatis jika waktu yang ditetapkan di awal itu adalah selesai atau habis. Lalu yang kedua ada PHK oleh pengadilan, yakni didasarkan oleh putusan pengadilan. Yang ketiga ada PHK oleh pekerja, adalah di mana ketika pekerja memutuskan mengakhiri hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dan yang terakhir, PHK oleh perusahaan ketika perusahaan memutuskan mengakhiri hubungan kerja berdasarkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai pengaturan PHK di Indonesia. Jadi pengaturan PHK di Indonesia itu diatur dalam berbagai pengaturan. Semisal yang pertama terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, lalu yang ketiga ada Undang-Undang Ciptaker, dan ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, alih daya, dan PHK. Nah, saya sedikit mengutip mengenai isi pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait PHK, bahwasanya dalam pasal 151 menyatakan bahwa perusahaan dan pekerja harus sebisa mungkin menghindari situasi yang dapat mengarah pada PHK. Dan jika PHK ini tidak bisa dihindari, musyawarah harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila musyawarah ini gagal menyelesaikan masalah, maka pengadilan hubungan industrial berhak memutuskan perkara PHK tersebut. Lalu saya juga mengutip di pasal 155 ayat 1 bahwasanya PHK baru dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Selanjutnya mengenai perlindungan pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam pasal 165 yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tersebut pilot dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit materi mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak, maka saya akan menambahkan sedikit kasus. Bahwasanya telah terjadi kasus PHK di bulan September kemarin tahun 2024, ada karyawan garmen PT Jiwulan Putra Mandiri yang wadul ke Disperin Naker Probolinggo, lalu di PHK sepihak dengan pesangon yang tidak pantas. Jadi singkat cerita bahwasanya
Salah seorang karyawan PT Jiwulan Putra Mandiri, Muhammad Reza ini mendadak di PHK pihak perusahaan. Tanpa ada surat peringatan, Reza ini mendadak dipanggil pihak perusahaan yang merupakan warga negara asing dan langsung diputus hubungan kerjanya begitu saja. Tak hanya itu, Reza juga mengungkapkan ia diberi pesangon seadanya, yakni sebesar 2 kali gaji dengan total tidak sampai 5 juta rupiah. Dengan keadaan, Reza telah bekerja selama 7 tahun tanpa adanya catatan buruk di perusahaan. Nah, dari kasus yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik beberapa analisis. Bahwasanya yang pertama, mekanisme PHK yang dilakukan perusahaan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni bertentangan dengan Pasal 161 Ayat 1, di mana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Dalam hal Reza ini, dia tidak diberikan surat peringatan sama sekali oleh perusahaannya. Lalu yang kedua terkait pesangon. Bahwasanya hal ini bertentangan dengan pasal 156 ayat 2, di mana apabila masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, maka uang pesangon yang didapatkan sebesar 8 bulan upah. Dalam hal ini Reza hanya mendapat 2 kali upahnya. Selain itu, Reza juga seharusnya mendapat uang penghargaan sebesar 3 bulan upah sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan mengenai materi dan kasus, saya bisa menyimpulkan bahwasanya PHK terhadap Muhammad Reza ini oleh PT Jiwulan Putra Mandiri jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait mekanisme PHK, termasuk di dalamnya mengatur tentang pesangon yang harus diterima oleh Reza. Dalam hal ini, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir setelah semua alternatif ini dipertimbangkan. Dan jika tidak dapat dihindari, perusahaan sendiri wajib menjalankan prosesnya secara adil, transparan, dan sesuai hukum dengan tetap memenuhi hak-hak pekerjanya masing-masing. Nah, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.